Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah standarisasi bahan obat alam, yaitu Ibu dosen Dr. Hasnawati, SSI, MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemberian ekstrak. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Wiwi Krusdin, dan teman saya, Waudin Nilam Cahya. Di sini kami akan membahas 3 sub pokok materi pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pendahuluan. Sebelumnya kita ketahui apa sih itu ekstrak. Ekstrak adalah sediaan padat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa yang serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis ekstrak, yaitu ekstrak cair, ekstrak kental, dan ekstrak kering. Ekstrak cair, jika hasil ekstraksi masih bisa dituang, biasanya kadar air lebih dari 30%. Ekstrak kental jika memiliki kadar air antara 5-30%, ekstrak kering jika mengandung kadar air dari 5%. Proses ekstraksi adalah suatu proses penarikan senyawa aktif atau zat pokok oleh larutan penyari dari dalam bahan Simplicia dengan menggunakan pelarut atau larutan penyari yang sesuai. Kemudian kita masuk pada materi pemberian ekstrak. Pemberian ekstrak adalah proses pemberian zat aktif yang telah dipisahkan dari bahan aslinya, misalnya tumbuhan atau hewan, dan dilarutkan dalam pelarut tertentu. Ekstrak ini biasanya diberikan dalam bentuk cair, kental, ataupun kering. Tujuan pemberian ekstrak yaitu mengonsentrasi zat aktif. Ekstrak kandung zat aktif dalam konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan bahan aslinya, sehingga efeknya lebih terasa. Memudahkan pemberian. Ekstrak dalam bentuk cair atau kapsul lebih mudah dikonsumsi dibandingkan harus mengonsumsi seluruh bahan aslinya. Kemudian yang ketiga, memurnikan zat aktif. Proses ekstraksi dapat membantu memisahkan zat aktif dari komponen lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada metode pemberian ekstrak. Nah, di sini kita mereview salah satu jurnal, yaitu efek ekstrak daun kelor Moringa olivera terhadap kadar glukosa darah tikus diabetes induksi aloksan. Nah, pendahuluan, daun kelor memiliki manfaat sebagai antidiabetes. Kandungan senyawa flavonoid dalam daun kelor berperan sebagai antidiabetes, yaitu mendukung regulasi pencernaan karbohidrat, pensincalan insulin, sekresi insulin, pengambilan glukosa, dan deposisi adiposa. Diabetes mellitus merupakan gangguan kompleks yang disebabkan kontrol glukosa yang buruk dikarenakan resistensi insulin dan penurunan resesi insulin karena rusaknya sel B pankreas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Waudin Nilam Cahya dengan NIM 01112217. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi pemberian ekstrak, yaitu metode pemberian ekstrak. Yang dimana pada sampel yang digunakan adalah 20 ekor tikus putih jantan galur wistar, yang dimana dia itu memiliki umur 2 bulan dan berat 150-200 gram. Selanjutnya 20 ekor ini dibagi menjadi 4 kelompok. Sebelum perlakuan tikus diaklimatisasi selama 1 minggu, tikus ditempatkan dalam kandang individu dengan pakan standar berupa pelet dan minum secara ad libitum. Selanjutnya ada ekstrak daun kelor. Daun kelor yang digunakan itu sebanyak 500 gram, diambil dari pohonnya kemudian dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir. Daun kelor dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 450 derajat Celcius. Selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender untuk memperkecil ukuran partikel sehingga memperbesar permukaan yang akan disari dan memperbesar efek ekstraksi setelah dihaluskan. Daun kelor direndam dengan pelarut etanol 96% sebanyak 2.500 ml. Maserat itu berada di bagian atas yang diambil, kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain sari yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 400 derajat Celcius dan kecepatan 70 rpm. Selanjutnya adalah metode pemberian pada tikus.
Pembuatan tikus diabetes pada hewan coba menggunakan aloksan. Induksi dilakukan setelah tikus diadaptasi pada lingkungan kandangan percobaan selama 7 hari. Sebelum dilakukan injeksi aloksan, tikus dipuasakan selama 8 jam, kemudian dilakukan pengukuran kadar glukosa. Setelah dipuasakan, tikus diinjeksi aloksan dengan dosis 125 mg per kilogram BB secara intraperitoneal, yang dimana dilakukan pengecekan pada hari ke-4 sampai ke-7 untuk mendapatkan kondisi hiperglikemik. Tikus dikatakan diabetik pada tikus jika kadar glukosa darahnya itu lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl. Selama pemberian perlakuan diberi suplai larutan dextrose 5% setiap harinya. Pemberian ekstrak daun kelor. Pemberian ekstrak daun kelor ini diberikan secara peroral dengan sonde dilakukan 1 kali dalam sehari. Pemberian ekstrak etanol daun kelor dilakukan pada hari ke-4 setelah induksi aloksan, yang dimana pemberian ekstrak daun kelor selama 21 hari dimulai hari ke-0 setelah induksi aloksan. Kelompok perlakuan 1 diberi ekstrak etanol daun kelor dosis 200 mg per kilogram BB. Kelompok perlakuan 2 diberi ekstrak etanol daun kelor dosis 400 mg per kilogram BB, dan kelompok perlakuan 3 diberi ekstrak etanol daun kelor dosis 600 mg per kilogram BB. Selama pemberian perlakuan diberi suplai larutan dextrose 5% setiap harinya. Tikus diambil darahnya pada kondisi sebelum induksi aloksan, yaitu hari ke-0, ke-14 dan juga hari ke-21 pos induksi aloksan untuk dilakukan pengecekan. Kadar gula darah diukur dengan menggunakan alat glukometer merek Easy. Baik, dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa kadar glukosa darah sebelum diberikan induksi aloksan itu memiliki rata kadar glukosa darah yang normal. Kelompok kontrol positif memiliki rata tertinggi dibandingkan kelompok lainnya, yaitu pada pengecekan kadar glukosa darah hari ke-14 dan hari ke-21, yaitu sebesar 275,8 mg per dl dan 345,8 mg per dl. Dengan rata glukosa darah terendah pada hari ke-14 dan 21, yaitu pada kelompok perlakuan 2 sebesar 101 mg per kilogram BB dan 78,4 mg per kilogram BB, yang dimana berdasarkan hasil tersebut kelompok kontrol positif pada kadar glukosa darah hari ke-0, hari ke-14 dan hari ke-21 memiliki rata glukosa darah tertinggi. Setelah pemberian ekstrak daun kelor didapatkan bahwa ketika kelompok perlakuan mengalami penurunan kadar glukosa darah. Rata penurunan kadar glukosa darah kelompok perlakuan ini memiliki selisih yang sedikit dengan kelompok kontrol normal. Rata terendah kadar glukosa darah hari ke-14 dan ke-21 yaitu pada kelompok perlakuan 2 sebesar 101 mg per dl dan 78,4 mg per dl. Sehingga diperoleh hasil pemberian ekstrak yang dimana pemberian perlakuan ekstrak daun kelor dengan dosis yang berbeda, yaitu ada dosis 200 mg per kilogram BB, dosis 400 mg per kilogram BB, dan dosis 600 mg per kilogram BB terhadap tikus diabetes induksi aloksan, yang dimana data kadar glukosa darah pada hari ke-14 dan hari ke-21 setelah perlakuan menunjukkan terdapat penurunan kadar glukosa darah. Kadar glukosa setelah perlakuan berbeda secara bermakna dengan kelompok kontrol positif. Selisih dari rata-rata kadar glukosa ini pada pengukuran hari ke-14 dan 21 menunjukkan ekstrak daun kelor mampu menurunkan kadar glukosa darah, yang dimana antara kelompok perlakuan pada kelompok perlakuan ekstrak daun kelor dengan dosis yang berbeda, yang diperoleh bahwa ekstrak daun kelor ini mampu menurunkan kadar glukosa darah yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Nah, hasil analisis dari ketiga kelompok perlakuan dosis yang berbeda tidak menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok. Berdasarkan tabel penurunan kadar glukosa darah, yang paling tinggi terjadi pada kelompok perlakuan dosis 400 mg per kilogram BB, pemberian perlakuan ekstrak daun kelor dengan variasi dosis 200 mg per kilogram BB dan 600 mg per kilogram BB mampu menurunkan kadar glukosa darah dikarenakan adanya kandungan senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid. Bahasan yang telah kami paparkan mengenai pemberian ekstrak. Adapun kesimpulan yang dapat kami tangkap yaitu ekstrak dapat didefinisikan sebagai sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia nabati ataupun simplicia hewani dengan pelarut tertentu. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diobatkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi
bahan baku yang telah ditetapkan. Kemudian pemberian ekstrak adalah proses memberikan zat aktif yang telah dipisahkan dari bahan aslinya, misalnya tumbuhan maupun hewan, dan dilarutkan dalam pelarut tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor yang diberikan secara peroral dengan dosis yang berbeda berpengaruh dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus diabetes induksi aloksan. Ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera pada dosis 200 mg per kilogram berat badan sudah efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes induksi aloksan. Itulah presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.